Sebuah foto ternyata bisa menggegerkan jagat maya. Foto unggahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhir pekan lalu ditanggapi beragam. Lalu apa yang hendak disampaikan oleh Anies lewat fotonya dan untuk siapa maksudnya? Akhir pekan lalu, jagat maya diramaikan oleh sebuah foto yang diunggah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sekilas tak ada yang istimewa dari foto yang menggambarkan sosok nomor 1 di ibu kota Jakarta ini. Anies nampak sedang duduk bersantai menikmati akhir pekan. Foto tersebut diberi caption, "Selamat pagi semua, selamat menikmati minggu pagi." Namun, apa yang dibaca oleh Anies yang kemudian menyita perhatian warganet? Buku tersebut berjudul How Democracies Die yang ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Warganet kemudian mengaitkan judul buku tersebut dengan kondisi politik tanah air belakangan ini. Lalu, apa sebenarnya makna dari unggahan foto Anies Baswedan itu? Pakar semiotika Profesor Karim Suryadi menyebut, ini adalah langkah satir dalam politik, sebuah bentuk kritik yang disampaikan melalui medium foto. Dan ini merupakan salah satu bentuk satir, ya, tindakan satir dalam politik. Anies tidak mengatakan kepada siapa dia bermaksud mengkritik. Anies tidak mengatakan apa isi buku ini, tetapi medium is the message. Medium adalah pesan. Kemunculan foto buku ini adalah pesan, ya, bahwa bagi seorang pemimpin yang berjiwa demokrasi dan ingin menegakkan demokrasi, bagus untuk membaca buku ini. Karena isinya adalah peringatan bahwa demokrasi bisa mati melalui jalur elektoral, demokrasi bisa mati melalui kotak suara, ketika toleransi mutual tidak ada, ketiga kesabaran institusional juga alfa. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta kepada masyarakat untuk tidak menafsirkan terlalu jauh. Menurut Riza, apa yang dilakukan Anies mengisi libur dengan membaca buku adalah hal yang biasa. Iya, Pak Anies dan banyak pemimpin lainnya itu biasa membaca buku. Judulnya macam-macam, ya. Mulai dari judul soal agama sampai soal seni budaya. Jadi saya kira kita sikapi secara bijak, ya, tidak usah berlebihan menyikapinya. Saya kira Pak Gubernur dan semua pemimpin membaca buku itu biasa, itu sesuatu yang baik dengan berbagai judul, ya. Jadi tidak usah ditafsirkan berlebihan. Foto bisa mengungkapkan 1000 makna. Lalu, adakah yang hendak disampaikan Anies melalui foto tersebut? Tim TV One mengabarkan. Entah apa sebabnya Anies Baswedan kini dalam sorotan banyak orang. Nama dia memang disebut-sebut menjadi salah satu yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun ajang Pilpres itu masih lama untuk dilakoni. Lantas mengapa Anies Baswedan menjadi sorotan di jagat politik? Baru-baru ini Anies Baswedan memposting foto di Instagram saat dia sedang membaca buku di Minggu pagi. Tidak ada yang istimewa, orang membaca buku lalu diposting di akun media sosial, sesuatu yang biasa saja, bukan? Persoalan muncul setelah mata orang menuju ke sampul buku yang sedang dibaca oleh Gubernur DKI Jakarta itu. Ya, tertulis besar di sampul buku itu sebuah kalimat, How Democracies Die atau bagaimana demokrasi bisa mati. Orang pun lalu menghubung-hubungkan kalimat itu dengan kondisi politik terkini di tanah air. Apakah kira-kira ada hubungannya? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami. Ada sebetulnya 3 orang narasumber tapi baru 2 orang yang bergabung bersama kita. Ada politikus dari PDIP yaitu ada Pak Andreas Parera. Kemudian juga nanti akan bergabung politikus dari PKS Pak Hidayat Nur Wahid. Dan juga ada pakar politik yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, ini sudah bergabung Pak Hidayat Nur Wahid bersama kami. Selamat sore, assalamualaikum Pak. Nah, pertama saya ingin ke Pak Andreas, Pak Hidayat Nur Wahid terlebih dahulu. Kalau menurut Anda, mengapa netizen begitu bereaksi sekali ketika melihat postingan foto dari Pak Anies itu dengan membaca buku? Apa kira-kira makna yang bisa kita tangkap?
Ya, berarti Pak Anies berhasil ya menghidupkan kembali dan terus menghidupkan tentang semangat berdemokrasi. Orang bebas untuk memberikan komentar, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang bahkan terinspirasi kemudian juga mengupload dia sedang membaca, ada yang baca buku bahasa Jawa, ada yang baca buku bahasa Prancis, ada yang baca buku bahasa Inggris yang lain, termasuk ada yang juga membaca kitab kuning. Saya kira itu adalah bagian dari apa yang juga Pak Anies selalu sampaikan bahwa beliau berkomitmen dengan demokrasi dan karenanya segala komentar-komentar itu ya menurut saya adalah bagian daripada bagaimana agar demokrasi dirawat, kebebasan berbicara dirawat, karena kan salah satu yang kemudian menjadi poin mengapa demokrasi bisa mati menurut Profesor Stephen Levitsky maupun juga Daniel Ziblatt adalah kalau kemudian komitmen terhadap demokrasi itu melemah dan atau bahkan juga melakukan penolakan. Nah, komitmen demokrasi yang kan terkait dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, kebebasan mengungkapkan pendapat. Dan silahkan Pak Anies sudah memberikan ruangan itu dan publik sudah merespon, ada yang pro, ada yang kontra. Yang penting kan adalah jangan menyebar fitnah, jangan menyebar hal yang kemudian bisa membawa kepada hal yang kontraproduktif. Ini adalah sebuah wacana yang positif yang menurut saya memang mestinya disikapi dengan cara yang produktif saja. Apakah misalnya kemudian tadi menginspirasi untuk yang lain juga membaca, atau menginspirasi untuk kemudian mengintrospeksi sejauh mana perjalanan demokrasi kita. Kalau sudah bagus ditingkatkan lagi supaya tidak mati. Tapi kalau ternyata ada masalah ya kita perbaiki, karena demokrasi sudah kita sepakati sebuah sistem yang kita berlakukan untuk mengkoreksi misalnya khawatir terjadinya radikalisme, terorisme, separatisme. Itu kan bisa terjadi kalau kemudian demokrasi tidak berjalan dengan baik. Nah, demokrasi inilah yang memberi ruang semua pihak untuk kemudian berperan serta menjaga dan melanjutkan warisan daripada para pahlawan bangsa supaya kemudian kita bisa mewariskan Indonesia ini demokratis kepada generasi tahun 2045 yang akan datang. Baik. Saya ingin ke Pak Hidayat Nurwahid. Bapak setuju dengan apa yang mungkin menjadi pemikiran dari Mas Burhanuddin Muhtadi tadi bahwa ini menggunakan sinyal ke pihak-pihak tertentu dan juga memberikan sinyal kepada diri sendiri jangan terlalu eksesif? Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin Muhtadi ya. Karena kalau saya memang belum baca buku itu, tapi kan informasi tentang buku itu kemudian ditulis di banyak pihak, di banyak tempat, oleh banyak pihak ya. Dan termasuk juga fotokopi daripada buku itu menyebar di mana-mana. Kan di buku itu juga disebutkan tentang indikasi yang kemudian bisa menjadikan demokrasi itu mati. Ada yang terkait dengan masalah bila terjadi penolakan atas komitmen yang kemudian semakin melemah terhadap aturan-aturan dasar berdemokrasi. Ada juga bila yang terkait dengan menyangkal legitimasi lawan politik. Ada juga yang terkait dengan adanya intoleransi terhadap lawan politik. Adanya juga kesediaan untuk membatasi kebebasan warga sipil atau lawan politik termasuk juga media. Hal ini tentu juga terkait dengan siapapun. Karena yang kalau tadi disebut tentang populisme, kita juga tahu di Indonesia ini populisme dilakukan oleh begitu banyak pihak gitu ya. Kita tahu bagaimana kalau menjelang pemilu itu ada yang kemudian pakai sorban, ada yang kemudian rajin ke masjid, ada yang kemudian rajin ke pesantren, pakai haji dan lain sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk populisme yang juga sesungguhnya secara kasat mata berlaku di Indonesia. Jadi karenanya menurut saya kalau diambil sisi positifnya adalah bahwa Pak Anies dan atau buku ini memberikan kepada kita sebuah pengingatan agar kita semuanya yang berkomitmen dengan demokrasi agar betul-betul ya melakukan berkaca gitu ya untuk kemudian bisa melakukan praktek berdemokrasi dengan cara yang menghidupkan demokrasi dan tidak mematikan demokrasi. Karena memang tanggapan terhadap buku Pak Anies ini sebagiannya begitu amat sangat bersemangat ya. Saking semangatnya sampai kemudian keliru nyebut yang mestinya adalah Why Demokrasi Day menjadi Why yang dia kritisi adalah buku Why National Fail. Yang dan kemudian dengan bangganya beliau mengatakan dia sudah baca buku itu sejak lama karena buku itu terbit tahun 2002. Padahal itu kan buku yang lain gitu ya, yang kemudian ternyata kalau bukunya profesor dari Harvard University Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt itu kan baru terbit tadi disebut tahun 2016 atau tahun 2018. Jadi begitulah semangatnya orang kemudian menyikapi tentang buku ini. Ada yang kemudian tadi terselio lidah, ada yang kemudian tersemangati untuk kemudian juga menampilkan buku-bukunya sendiri dan atau buku orang lain. Termasuk Pak Fadlizon kan juga menampilkan buku Demokrasi Kitanya Bung Hatta yang kemudian memberikan kepada kita sebuah fakta tentang bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia yang ternyata bisa seorang proklamator Indonesia menulis buku Demokrasi Kita yang mengkritisi tentang praktek berdemokrasi dan berdampak kepada buku itu dilarang untuk kemudian diterbitkan, dilarang untuk dibaca dan kemudian dia menyimpan pun juga
dan bahkan majalah yang menyebarkannya bagi masyarakat di Bredel pada waktu itu. Itulah bagian dari perjalanan sejarah bangsa yang menurut saya Pak Anies sedang mengingatkan agar kita tidak mematikan demokrasi, karena demokrasi adalah pilihan yang terbaik bagi NKRI kita. Terima kasih juga Pak Hidayat Nur Wahid dan juga terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Kita berharap agar demokrasi Indonesia tetap bisa tegak, Andro ya. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya sesaat lagi.